Dibandingkan rival-rivalnya, tentunya mobil ini memiliki poin-poin plus yang bisa mengungguli rivalnya. Seperti halnya yang ada di Jepang atau K-Car yang ada di Jepang, mobil ini berfokus kepada kehematan bahan bakar serta mengesampingkan kecepatan. Yang spesial dari mobil ini atau mesin ini adalah durabilitas mesin ini yang cukup tinggi dan cukup bandel. Karena itu, pemilik mobil ini biasanya tidak rewel ketika maintenance pada mesinnya. Bandingkan dengan Karimun atau Honda Brio sekalipun, mobil ini memiliki bagasi yang lebih luas. Dan sama seperti K-Car yang ada di Jepang, mobil ini terasa kompak. Justru karena kompak itu cocok untuk bermanuver di perkotaan. Karena mobil ini memiliki kehematan bahan bakar yang cukup diacungi jempol. 25-an km per liter. Mobil yang cocok untuk dibawa harian serta memiliki bahan bakar yang cukup hemat. Mobil ini jawabannya. Daihatsu Ayla tipe X tahun 2017. Mobil yang satu ini bisa dibilang LCGC paling laris di Indonesia, tentunya bersanding dengan rivalnya yaitu Honda Brio. Dibandingkan rival-rivalnya, tentunya mobil ini memiliki poin-poin plus yang bisa mengungguli rivalnya. Lantas apa saja poin plus tersebut? Simak sampai habis. Sebelum kita membahas poin plus tersebut, mari kita bahas sejarah dan tipe mobil ini. Yaitu mobil ini adalah Daihatsu Ayla tipe X tahun 2017 yang bertransmisi matic. Mobil ini Ayla diperkenalkan di dunia pada tahun 2013. Pada saat itu memang masyarakat Indonesia membutuhkan mobil yang size-nya compact serta memiliki fleksibilitas yang luas atau yang bisa dipakai sehari-hari, serta yang pastinya harus memiliki bahan bakar yang cukup irit. Dan ya, lahirlah mobil ini. Ketika diperkenalkan di Indonesia, mobil ini memiliki respon masyarakat yang sangat positif. Dan juga karena mobil ini masuk ke skema LCGC yaitu low cost green car, seperti halnya yang ada di Jepang atau K-Car yang ada di Jepang, mobil ini berfokus kepada kehematan bahan bakar serta mengesampingkan kecepatan. Dan karena menerima respon yang positif, Daihatsu melakukan facelift di tahun 2017. Maka dari itu, ini adalah mobil yang sudah dilakukan facelift, ada perubahan di bagian eksterior serta di bagian interior. Apa saja perubahan tersebut? Simak sampai habis. Untuk tampilan depannya, perbedaan antara yang 2013 dengan 2017 ada pada bagian grill. Untuk yang 2017 semakin besar grillnya itu karena menambah aerodinamis atau pendinginan yang lebih maksimal di bagian radiator depan, serta ada garnish yang melintai mulai kanan hingga kiri. Dan untuk yang tipe X ini sudah dilengkapi dengan fog lamp di bagian bumpernya untuk menambah visibilitas driver ketika berada di jalan yang berkabut. Sebelum kita ke bagian samping, mari kita lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Ya, di balik kap mesin terdapat mesin yang cukup kompak karena mobil ini size-nya juga compact, yaitu mesin 1000 cc 3 silinder yang memiliki tenaga 64 HP dan torsinya di 86 Nm. Yang spesial dari mobil ini atau mesin ini adalah durabilitas mesin ini yang cukup tinggi dan cukup bandel. Karena itu, pemilik mobil ini biasanya tidak rewel ketika maintenance pada mesinnya karena memiliki durabilitas yang tinggi serta spare part-nya yang murah dan juga bisa didapatkan di manapun. Serta di mobil ini yang cukup dikedepankan adalah kehematan bahan bakar yang sangat irit, yaitu di angka, nanti saja kita lihat ketika berkendara. Nah, di bagian samping tidak terlihat monoton atau polos karena ada garnish di bagian pintu depan hingga pintu belakang. Dan ketika tipe di bawah ini, setahu saya masih menggunakan warna yang sama seperti di bodinya. Sedangkan untuk yang tipe X sudah menggunakan warna yang chrome, jadi menambah kesan mewah di mobil ini. Dan perbedaannya dibandingkan yang tipe di bawahnya yaitu spionnya untuk yang tipe X ini sudah menggunakan electric mirror, sedangkan untuk yang di bawahnya masih manual diatur dari dalam kabin. Dan
perbedaannya selanjutnya yaitu di bagian velg. Untuk yang tipe di bawahnya masih menggunakan velg kaleng, sementara untuk yang tipe X ini sudah menggunakan velg alloy. Di bagian belakang, perbedaannya yang untuk yang 2013 atau di bawah ini belum ada tambahan lampu di bagian bagasinya, sedangkan untuk yang 2017 semakin modern bentuknya, dan untuk yang tipe di bawahnya masih belum menggunakan spoiler, sedangkan untuk yang ini sudah menggunakan spoiler di bagian atas dan ditemani dengan head mount stop lamp. Di bagian kacanya belum ada defogger karena mobil ini masuk ke kelas LCGC, tapi sudah menggunakan wiper di bagian belakang. Dan di bagian bumper, perbedaannya di sini ada 2 buah sensor parkir, sedangkan untuk yang tipe di bawahnya masih polos saja. Mari kita lihat apa yang ada di balik pintu bagasi ini, apakah size-nya besar atau kapasitas besar atau tidak. Mari kita lihat. Nah, di bagian bagasi, mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang paling luas di kelasnya, yaitu di kelas LCGC. Bandingkan dengan Karimun atau Honda Brio sekalipun, mobil ini memiliki bagasi yang lebih luas. Dan juga di bawah bagasi tersebut ada kompartemen untuk menyimpan bahan cadangan yang size-nya sama di keempat roda, bukan yang space saver. Jadi ban ini tidak apa-apa dipakai terus-terusan, dibandingkan dengan yang space saver kan temporary, atau ketika dijalankan itu tidak bisa sama dengan ban yang biasa. Serta velgnya bukan kaleng tetapi sama di keempat roda, dan juga ada segitiga pengaman untuk keamanan ketika mengganti ban. Nah, masuk ke interior mobil ini, sebelum itu kita nyalakan dulu mesinnya karena sangat panas sekali cuaca di Surabaya. Nah, untuk desain dashboardnya atau interiornya terbilang cukup simpel karena mobil ini LCGC sekali lagi, dan materialnya yang bisa dibilang cukup standar. Tetapi karena materialnya yang standar, itulah yang menyebabkan interiornya itu long lasting atau masa pakainya lebih lama dibandingkan bahan-bahan yang mewah. Dan di bagian tengah ada caster AC di sini, dan di bagian atas ada audio yang masih single din, tetapi ya cukuplah ketika kita membutuhkan hiburan di mobil ini. Di bagian atas ada sirkulasi AC 2 buah, dan sirkulasi AC-nya ini dapat 2 pilihan karena bisa mengambil dari luar ataupun dari dalam. Dan di bagian bawah ada power socket 12 volt untuk mengecas gadget Anda, serta ada penyimpanan untuk koin lah. Dan ada 2 buah cup holder di bagian tengah. Untuk penyimpanannya, di masing-masing pintu ada 1 buah cup holder serta penyimpanan sedikit, dan ada glove box yang cukup besar di bagian kiri. Di bagian atas ada 2 buah sun visor dan ada lampu kabin. Untuk instrumennya, di bagian tengah ada speedometer, di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada MID yang isinya fuel consumption serta odometer atau trip meter. Di bagian setir cukup nyaman karena masih empuk-empuk bahan-bahannya. Di bagian kanan ada electric mirror karena mobil ini yang tipe X yang sudah menggunakan electric mirror, sedangkan yang di bawahnya masih menggunakan manual di bagian sini. Nah, untuk joknya di mobil ini sudah tercover dengan bahan yang kulit. Itu membuat mobil ini lebih durabilitas lagi karena yang aslinya itu menggunakan kain dan gampang sekali kotor. Ketika di cover sudah no worry lah, juga perawatannya juga mudah. Ya, kita telah masuk ke interior di mobil Ayla tipe X tahun 2017. Hal pertama kali yang saya rasakan adalah bodinya mobil ini yang cukup compact sesuai dengan nafasnya LCGC, dan sama seperti Kicker yang ada di Jepang, mobil ini terasa compact. Justru karena compact itu cocok untuk bermanuver di perkotaan. Jadi ketika kita melewati di gang-gang yang ada di Surabaya, gangnya yang sempit, mobil ini cocok untuk mobil harian Anda karena selain BBM-nya yang irit serta bodinya yang compact, cocok untuk melibas gang-gang yang ada di Surabaya. Yang kedua yaitu fitur di mobil ini, meskipun LCGC atau tipe paling standar dari Ayla,
tapi masih menggunakan fitur yang seharusnya memang ada di sebuah mobil. Fitur-fitur yang penting lah istilahnya, yaitu electric mirror. Sementara untuk yang tipe di bawahnya masih menggunakan pengaturan secara manual di bagian pilar A-nya. Kemudian setirnya sudah menggunakan power steering serta remnya yang sudah ABS. Itu saja fitur penting yang harusnya ada di mobil ini. Oh ya, satu lagi, sudah menggunakan power window di keempat sisi kacanya. Selanjutnya, mobil ini juga terkenal karena mesinnya yang cukup bandel. Jadi untuk Anda yang menginginkan perawatan mobil yang seminim mungkin, atau Anda yang malas untuk maintenance mobil secara rutin, di mobil ini tidak apa-apa karena mobil ini mesinnya terbilang cukup bandel atau reliable. Selain itu, spare partnya di mobil ini cukup murah, dan yang pastinya semua bengkel di Indonesia pasti bisa menangani masalah-masalah yang ada di mobil ini karena terbilang cukup mudah, ataupun karena penggunanya banyak, jadi setiap bengkel pasti mau menangani mobil ini. Gampang lah maintenance-nya, mudah dan juga gampang. Untuk di bagian interior juga sangat simpel karena mobil ini kan kelasnya LCGC, tapi di balik kesimpulan itu masih banyak ruang atau penyimpanan di mobil ini. Contohnya di kelas tertengah ini ada 2 buah cup holder, di masing-masing pintunya ada 1 cup holder serta ada penyimpanan sedikit. Setelah di bagian tengah sudah menggunakan audio yang sudah single din, masih single din, dan juga ada kastrasi di bawahnya. Kemudian di sebelah kiri juga ada glove box. Jadi mobil ini lebih mementingkan practicality dibandingkan kemewahan. Nah, secara handling juga mobil ini cukup baik karena suspensinya cukup stiff. Oleh karena itu ketika kita bermanuver tidak usah takut dengan body roll yang cukup besar atau cukup kerasa, karena body roll di mobil ini cukup terkontrol lah. Kemudian secara tenaga juga mesin yang 1000 cc ini tarikan awalnya juga semakin terasa atau lebih terasa dibandingkan yang 1200 karena mesin ini menggunakan 3 silinder dan tarikannya enteng. Dan alasan selanjutnya karena mobil ini cocok untuk mahasiswa, yaitu karena BBM-nya yang cukup irit, yaitu di angka 16-an km per liter untuk rute dalam kota seperti ini dengan kemacetan kota, serta di rute tolnya ada di 25-an km per liter. Itu disebabkan karena mobil ini menggunakan mesin yang terbilang cukup kecil, cocok untuk sebuah ECGC yang mementingkan bahan bakar, iritan bahan bakar dibandingkan kecepatan. Kesimpulannya, mobil ini cocok untuk Anda mungkin yang masih mahasiswa karena mobil ini memiliki kehematan bahan bakar yang cukup diacungi jempol. Dan untuk Anda yang memiliki keluarga kecil, karena mobil ini cocok untuk di penumpang hingga 5 penumpang, serta untuk mobil harian juga sangat cocok karena mobil ini itu tadi size-nya compact serta mesinnya bandel, minim perawatan. Begitulah review singkat kami mengenai Daihatsu Ayla tipe X tahun 2017 ini. Mobil ini cocok untuk Anda yang mahasiswa karena mobil ini memiliki bahan bakar yang cukup irit, ataupun cocok untuk Anda yang memiliki keluarga kecil karena mobil ini bisa menampung hingga 5 penumpang. Dan mobil ini kami tawarkan di angka 100 jutaan saja dan bisa dengan DP minim. Yang pastinya mobil ini bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, otomatisnya yang sesuai, dan yang pastinya masih bergaransi dari kami. Joli Mobil, tetap terpercaya.